Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Muhammad Pandu Rizky Akbar. Jadi kali ini saya mau nge-review dan unboxing lagi barang bekas yang saya beli beberapa hari yang lalu. Jadi sebenarnya hari ini saya mau nge-review dan unboxing barang-barang seperti yang sudah-sudah, yaitu barang bekas. Dan barang bekas yang kali ini yang datang adalah barang elektronik, yaitu iPod Nano 7. Untuk teman-teman yang belum tahu, mari kita lanjut nontonnya. Untuk teman-teman yang sudah tahu, mari kita lanjut juga. Oke, jadi paketan saya udah datang hari ini. Ini adalah iPod 7 yang saya beli beberapa hari lalu dari Instagram. Jadi saya mau cerita sedikit nih untuk kali ini ya. Untuk barangnya ini kan saya belinya di Instagram tuh. Jadi saya mau cerita sedikit. Saya itu agak ragu sebenarnya kalau untuk membeli barang kalau misalnya di Instagram. Tapi nggak ragu-ragu semua sih, karena untuk barang-barang tertentu aja dan di akun-akun tertentu aja saya agak ragu. Karena sebelumnya saya meresearch apa yang mau saya beli gitu. Jadi di iPod Nano 7 ini, apabila saya nge-research di Tokopedia, Shopee, Instagram, ataupun di marketplace lainnya, kalau misalnya kita lihat harganya itu masih mahal banget gitu loh. Padahal itu kan udah barang lama kan, tapi karena memang barang itu langka, terus masih bagus sih sebenarnya. Memang kalau misalnya kita mau ngelihat barangnya sendiri, di barang yang aslinya untuk yang harga barunya itu sampai pokoknya di atas 2 juta kayaknya, aku juga lupa. Pokoknya kalau semisal kalian mau nyari itu biasanya yang body only itu di marketplace itu bisa sampai, pokoknya harganya itu pasti di atas 1 juta. Yang bawah 1 juta itu kayak kemungkinannya itu kayak kecil banget gitu. Nah, kemarin itu aku dapat di harga 500.000. Bayangin, aku cuma dapat iPod ini di harga 500.000 doang. Dan aku tuh mikir, ini beneran apa enggak ya? Sementara di Instagram yang mau aku beli itu tuh terakhir dia ngepost itu tahun 2020. Bayangin, 2020, dan yang terakhir di postingnya itu ya iPod Nano 7 itu. Jadi waktu aku ngeliat, nah ini kayaknya masih ada barangnya. Terus aku chat lah penjualnya. Kira dia udah offline kan, kalau semisal dia nggak bales ya berarti bukan rezeki aku. Tapi kalau misalnya dia balas berarti rezeki aku. Udah aku chat, terus besoknya setelah bangun tidur ternyata udah dibales nih, katanya tuh barangnya masih ada. Terus aku tunggu slow respon banget pokoknya. Dia tuh bukan slow respon sih, lebih tepatnya mungkin karena dia lagi sibuk kali ya. Dia itu pekerja, jadi itu adalah seorang pekerja, tapi dia punya akun Instagram yang untuk menjualin barang-barang bekas kayak gitu. Terus dan terakhir dia aktif itu di tahun 2020 itu. Dan sementara aku tuh berani-beraniin gitu loh, aku tanya, karena tergiur gitu, harganya cuma 500.000 gitu kan untuk iPod Nano 7 yang biasa orang-orang itu jual sekarang harganya di atas 1 juta. Dan aku chat bla 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 bla, akhirnya aku dapet tuh di harga 500. Tapi karena dia tuh memang dia kasih tahu sebelumnya kalau semisal barangnya ini dia simpan, jadi dia tuh kayak dia lupa naruhnya di mana. Setelah beberapa hari aku follow up lah, ternyata dia udah ketemu tuh barangnya, tapi barangnya itu ketimpa-timpa. Jadi karena ketimpa-timpa, katanya layarnya itu nggak rusak, tapi itu kayak ada gores gitu loh, kayak apa sih, pokoknya ada gangguan, cuman gores satu, ada strip satu gitu. Nanti aku liatin nih kalau misalnya udah hidup dan aku unboxing. Terus ada juga yang jual iPod Nano 7 dengan kondisi layarnya itu juga ada slednya, ada apa tuh garisnya pokoknya, tapi garisnya berbeda ya, pokoknya intinya sama, tapi itu harganya masih mahal, di atas 1 juta juga. Terus mungkin kekurangan dari iPod Nano ini juga dia bilangnya dia cuma body only. Habis itu badinya itu di bagian atas tuh kayak ada apa ya, ada ya namanya barang bekas lah pokoknya gitu, nanti aku liatin. Terus baterainya itu bertahannya kalau misalnya kita mau dengerin lagu itu cuma 1 jam. Aku sih nggak masalah sih, yang penting barangnya datang dulu, lihat dulu kan. Habis itu udah akhirnya deal, karena dia bilangnya gini, Mas ini layarnya tuh agak kayak gini tuh gitu, kalau misalnya Mas mau nanti bisa kok dinego gitu kan. Kan dinego tuh aku minta di 340, tapi dia nggak ngasih. Akhirnya deal di 400, dan itu dia kirim, aku minta ongkir gratis. Dia kan dari Balikpapan, dikirimnya ke Jogja, dan ongkirnya itu 40.000 dong. Singkat cerita, pokoknya dia jelasin gini, terus aku minta nego, dan akhirnya deal tuh di harga 400.000. Itu 400 tuh udah sama ongkir loh ternyata. Aku tuh nggak ngira kalau ongkirnya dari sana ke sini itu 40.000. Jadi sama aja aku beli barangnya itu di harga 360.000 dan ongkirnya itu 40.000. Alhamdulillah kan. Terus kenapa alasan kedua, kenapa kok aku kayak ngeyakinin nih untuk beli di sini? Karena jujur aku kalau mau beli barang tuh pasti aku suruh sellernya, apalagi barang bekas ya, Mas bisa nggak di videoin gitu. Aku mau lihat body checknya nih, mau ataupun ngelihat sistemnya. Kalau misalnya barang teknologi kan pasti ini masih bagus nggak gitu loh. Maksudnya kayak sistemnya itu masih jalan apa enggak. Jadi itu
aja sih untuk ceritanya. Jadi daripada lama, mari kita unboxing aja barangnya, oke? Jadi ini barangnya. Kalau misalnya di barangnya sendiri ini, di pengirimannya ini kan barangnya kecil banget kan, terus kayak nggak terlalu aman sih kalau misalnya ini, karena barang elektronik bayangin dikirim kayak gini doang gitu. Habis itu diinstruksi khususnya itu tidak ada asuransi dan tidak pakai kayu, resiko dari shapernya. Jadi kalau semisal barang ini kenapa-napa ya nggak tahu dah ya. Ya udah kita buka aja pokoknya, oke? Bismillahirrahmanirrahim. Jadi barangnya sekecil ini, bukan barangnya sih, lebih tepatnya kotaknya sekecil ini, kotak pengirimannya. Kita lihat isinya, karena ini memang iPhone Nano 7 itu kecil banget. Oke, kita buka saja. Oh iya, aku lupa, nggak usah pakai gunting kali ya. Kayaknya ribet, mending aku ambil gunting aja ya. Udah nggak sabar guys, ini baru pertama kalinya aku beli iPod. Bukan pertama kali sih, aku tuh udah beli iPod itu sekitar iPod Touch. Nanti aku ceritain. Bismillahirrahmanirrahim. Bener-bener gak safety banget cara bukanya. Jadi ini kita buka isinya. Ini tuh kasa hidroponik untuk bungkusnya. Jadi dalamnya itu ada ting 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 ting. Oh, ternyata saya dikasih ini dari apa sih namanya itu, kerajinan tangan kan, kertas ini panel. Buka isinya ya, dilambarin tisu lagi dong. Wow, nggak se-expect kalau ternyata tuh barangnya sekecil ini guys. Lihat dah, sekecil banget. Kalau kalian nih lihat ya, kalau misal aku bandingin dari iPod klasik itu tuh hampir 3/4 ya, 3/4-nya doang loh nih, kecil banget ya. Ini iPod yang pertama. Terus kalau misal dibandingin lagi sama iPod yang Nano 4, nah ini yang Nano 7 ini bener-bener kecil menurutku. Ini yang paling baru kan, maksudnya kalau seri Nano ini tuh paling baru setauku. Mari kita hidupin aja langsung. Oh, mungkin kita mau body check dulu kali ya. Jadi ini guys, untuk iPod Nano-nya. Nah, ini terlalu keren kali ya. Jadi ini iPod Nano-nya tuh. Jadi yang burik itu ada bezel di sini. Mana ya? Nggak fokus pokoknya. Nah, ini pokoknya di sini tuh ada bezelnya. Terus ini kondisinya. Kalau yang lain tuh bener-bener masih mulus banget. Terus ini tuh cuman di sini di bagian logonya itu kayak nggak terlalu jernih ya. Bagian logonya itu tuh kayak, karena dia kan kalau logo itu dibuatnya kayak modelnya kayak gini. Jadi ya ada, pokoknya nggak terlalu bersih lah gitu. Sini untuk tempat chestnya sama jacknya itu masih normal. Nah gini ya, ini guys, putar ya. Nih kan kelihatan nih yang ada bezelnya kan sedikit kayak gitu. Jadi mari kita hidupin aja. Ini udah ada logonya sebenarnya. Nah ini logonya. Oh, udah langsung hidup. Nah kelihatan kan guys, ini yang ada di sininya itu. Jadi yang minusnya itu cuma di sininya doang. Itu nggak ngaruh banget menurutku ya. Tapi nggak tahu kalau menurut teman-teman kayak gimana. Nah ini tampilannya gitu. Oh ini guys, ini kalau misal kita mau ngetel musik. Oh ternyata kalau iPod Nano 7 ini dia modelnya kayak iPod versi lama juga. Jadi dia nggak bisa ngasilin suara, nggak punya speaker lebih tepatnya. Dia nggak bisa ngasilin suara yang bisa didengerin langsung. Jadi kita butuh yang namanya headset. Tuh, kita dengerin dari headset. Kalau kedengerannya enak sih, suara yang dihasilin tuh enak. Nggak tahu ya itu sesuai headsetnya atau gimana, nggak ngerti. Pokoknya bagus deh, masih bagus. Untuk touchscreen-nya juga masih normal banget. Tuh kan. Tinggal digeser aja. Ini geser ke itunya sih, ke menunya, menu namanya. Nih, kalau untuk teman-teman yang mau dengerin normal kan suaranya. Menurut teman-teman gimana? Untuk harga 400.000 itu udah sama ongkirnya yang 40.000, ini worth it nggak sih menurut kalian? Nah ini mau aku lihat-lihat dulu. Jadi sebenarnya kalau misalnya cahayanya putih, itu tuh nggak terlalu kelihatan sih. Bagian apa tuh namanya? Yang garis di iPodnya itu nggak terlalu kelihatan. Jadi sebenarnya di sini keunggulannya di iPod Nano ini sebenarnya itu terletak di bodinya yang kecil, ringkas, terus dia udah touchscreen. Dia modelnya kayak iPod Touch gitu, tapi dia nggak bisa digunakan kayak HP. Terus dia nggak gimana ya, bukan pakai iOS, dia masih sistemnya biasa aja gitu. Tapi keunggulannya di sini itu dia punya Bluetooth. Jadi kalau misal teman-teman mau pakai iPod, teman-teman bisa banget nih, ada Bluetoothnya. Nah ini Bluetooth, jadi kalian tinggal ngidupin aja, terus hidupin ya.
ini nih. Jadi misalnya nih kayak ini Mi speaker Bluetooth gitu, bisa dipakai. Jadi gimana guys menurut kalian, dengan harga 400.000 aku dapat kayak gini, itu worth it nggak menurut kalian? Kalau misalnya worth it, ya alhamdulillah banget aku dapat harga dengan harga 400.000 kayak gini. Aku seneng banget sih, beneran kayak memang aku tuh nyari harga yang bisa cocok di kantong aku. Alhamdulillah dapat yang 400.000 kayak gini. 400.000 dapat iPod Nano 4 body only, nggak apa-apa karena aku punya chestnya. Kalau headset mah pakai apa aja gitu, daripada banyakkan headset juga kan. Untuk dusnya sendiri sih nggak terlalu mikirin ya. Oh ya, ini sendiri itu kapasitasnya adalah 16 GB. Itu ada 16 GB. Tapi yang kebaca itu cuma 14 GB doang. Nah, itu di sini tuh ada versinya. Versinya itu versi 1, tuh versi iTunes apa gimana nggak ngerti. Ini kayaknya buatnya itu dari mana? Nggak ngerti. Made in mana? Oh iya, ini tuh dibuat 2013. Jadi untuk musiknya itu tuh, ini ada musik nih, untuk video nih aku setelin ya kalian. Lumayan kan nih kalau kalian mau nonton kecil-kecil ini, atau kalian kalau mau nonton film-film dewasa mungkin kalian bisa nonton di tempat sekecil ini biar nggak ketahuan. bercanda. Habis itu, jadi kalau misalnya kalian mau keluar, itu tuh tinggal di swipe gitu doang. Ini tuh tinggal di swipe kiri, nah itu kan keluar, tinggal di swipe kiri gitu. Ini nggak tahu nih fitness nih buat apa nih, buat lari. Terus ini ada radio. Oh ternyata ada radio juga, nggak ada sinyalnya di sini. Nggak ngerti dah mau ngapain. Lucu banget gak sih? 400.000 guys, so lucky I am. Ini kalau pikiran aku sendiri ya, kayak beruntung banget aku dapat this item iPod Nano 7 400.000. Buat teman-teman yang penasaran sama iPod ini, silahkan dibeli. Ini nih kayaknya lagi viral nggak sih di TikTok kemarin kan, cute sih. Aku lebih suka bentuknya ini daripada yang ini karena itu tuh gelembung, aneh. Kalau ini tuh lebih minimalis ya kan. Moga-moga aja ini ntar aku bisa dapetin casingnya ataupun soft case-nya, jadi biar lebih aman lagi, jadi biar awet. Udah deh, sepertinya cukup sekian aja unboxing aku dan cerita aku tentang iPod Nano 7 ini. Ini menurutku sangat worth it kalau harganya murah. Kalau harganya mahal mungkin worth it aja buat kolektor ataupun memang kalian bener-bener butuh untuk mendengarin lagu aja. Karena menurutku kalau semisal satu, aku biasanya gunain iPod yang ini tuh biasanya untuk lari, untuk jogging. Karena kalau misalnya aku bawa HP, satu aku nggak fokus karena ntar pasti ada notif gitu. Terus yang kedua lebih berat sih, kayak kamu harus punya apa sih namanya itu, kayak perlengkapan yang untuk naruh HP-nya gitu. Jadi kayak kalau misalnya mau ditaruh di kantong itu lebih nggak enak. Mending yang bawa yang kayak gini aja, yang kecil. Jadi lebih enak, jadi lebih fleksibel. Terus nggak, kalau misalnya pakai HP kan pasti ntar HP kalian baterainya cepat berkurang gitu. Jadi mending pakai ini aja guys. Udah ya, ini karena waktunya udah mau habis. Cukup sekian dari aku. Terima kasih yang udah nonton. Klik subscribe, like kalau kalian suka. Kalau nggak suka ya udah biarin aja. Ya udah gitu aja. Terima kasih udah nonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.